Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Di sini saya mau sharing mungkin dari salah satu buku yang saya baca. Itu bukunya Dark Psychology. Mungkin dari judulnya kayak terkesan kayak wow gitu, kayak menurut Bapak Ibu ini deep gitu. Apa? Kesannya jahat. Kesannya kayak jahat gitu. Padahal sebetulnya buku ini setelah saya baca cukup ringan. Dia tuh memang membahasnya lebih di permukaan aja. Terus yang menulis sendiri ini Novita Wede, dia tuh bukan seorang psikolog, dia tuh cuma lulusan sastra lah, lulusan sastra. Jadi intinya siapa yang suruh next? Sorry, kelepasan. Kebetulan saya tuh lupa nyantumin bukunya, jadi teman-teman bisa lihat ini bukunya. Cuma 194 halaman. Balik lagi buku ini tuh ternyata lumayan ringan dan awam friendly, nggak terlalu yang bikin kita mikir gimana gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman merupakan orang yang suka mikir begitu dalam, saya juga punya beberapa rekomen lah. Ada namanya Principle of Power karya Dion Yulianto, itu sangat worth it untuk dibaca. Soalnya itu lebih dalam lagi membahas soal manipulasi psikologis. Boleh sekarang Nes. Apa itu Dark Psychology? Ini tuh merupakan studi populer tentang manipulasi psikologis. Jadi memang selalu diasosiasikan dengan manipulasi. Terus sebetulnya istilah ini juga bukan merupakan disiplin psikologi resmi. Jadi secara ofisial tuh di keilmuan itu memang nggak ada yang dikenal dengan nama Dark Psychology. Dan baik lagi berkaitan dengan persuasi, pengaruh sosial, dan perilaku antisosial. Next. Ciri utama manipulasi sebetulnya cukup banyak, cuma dari bukunya saya cuma narik 3 ini. Gak kelihatan deh. Sorry. Intinya tuh manipulasi ini mempengaruhi orang lain. Terus tujuannya sudah pasti untuk kepentingan diri sendiri. Terus orang yang kita pengaruhi itu merasakan kerugian. Terus caranya juga pasti tidak etis dan kotor. Oke, next, cepet aja ya soalnya udah mau pulang. Tenang aja. Ini secara umum ada beberapa teknik manipulasi, diantaranya gaslighting. Mungkin Bapak Ibu udah familiar ya sama istilah ini, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Aku ngerti tapi susah dijelasin. Enggak, beda. Gaslighting ini intinya mempengaruhi seseorang untuk meragukan ingatan atau keputusannya sendiri. Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak jadi enggak siapa tadi? Contohnya kayak saya menjanjikan ke konsumen kalau enggak, ini enggak pernah terjadi ya. Disclaimer, enggak pernah terjadi. Pokoknya menjanjikan ke konsumen kalau konsumen pada saat serah terima rumah, rumahnya tuh betul-betul perfect lah, nggak ada defect sama sekali. Terus pas si konsumen ternyata udah serah terima, terus dia nagih ke saya. Terus saya bilang kayak enggak, saya nggak pernah menjanjikan itu. Yang sempurna tuh cuma Allah doang. Masya Allah. Ya kurang lebih kayak gitulah gaslighting ya, bisa diterima semuanya. Dan kita pulang ayo. Nah, guilt tripping ini memanfaatkan rasa bersalah. Mungkin turunannya kayak playing victim gitu, enggak ada yang pilih. Playing victim atau kayak memberikan silent treatment gitu. Jadi kayak siapa?
maksudnya saya lagi tolong. Ya kurang lebih gitu, mungkin nggak perlu dijelasin ya contohnya. Terus ada love bombing. Love bombing ini kayak memberikan kebaikan bertubi-tubi secara berlebihan sehingga orang ini ketergantungan sama kebaikan kita dan tatkala sering juga jadi merasa punya kayak hutang budi sama kita. Jadi orang-orang itu tuh bisa dimanipulasi biasanya, umumnya love bombing itu. Terus ada fear manipulation, ini tuh manipulasi dengan cara yang paling kasar, yaitu memanfaatkan rasa takut biasanya dengan ancaman baik itu berupa fisik, psikis dan sebagainya gitu. Selanjutnya manipulasi ini kan selalu ini ya dekat kaitannya sama memberi pengaruh gitu, tapi nggak selalu yang namanya memberikan pengaruh atau mempengaruhi ini buruk, konotasinya buruk. Contohnya kita harus bisa membedakan antara manipulasi dengan memberikan pengaruh baik. Nah, kalau manipulasi balik lagi dia tuh pasti tujuannya untuk kepentingan diri sendiri, sementara untuk memberikan pengaruh baik itu pasti untuk kepentingan bersama atau perkembangan karakter orang yang diberikan pengaruh gitu. Contohnya mungkin kayak bagaimana atasan kita tuh memberikan tekanan ke kita, tapi sebetulnya tujuannya untuk membuat kita lebih berkembang lagi, lebih teliti lagi, lebih cepat lagi dalam bekerja, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah terus manipulasi ini juga ada irisannya dengan yang namanya persuasi. Mungkin teman-teman pada tahu ya persuasi itu apa, jadi nggak usah dijelasin lagi. Nah ya intinya persuasi ini cara bagaimana kita menyampaikan suatu fakta dengan apa adanya, dengan logis, tanpa tipu daya sama sekali, sehingga orang yang mendapatkan persuasi itu bisa satu suara sama kita. Kurang lebih seperti itu. Nah bedanya dengan manipulasi pasti ada ya balik lagi ada pengendalian kebenaran gitu, kayak terus pasti ada hal-hal yang dilebihkan, ngerti kan? Ya. Nah, next aja deh. Nah, ya mungkin diantara kita kayak pasti ada yang memiliki salah satu dari ini, dark triad. Nah dark triad ini tuh dari yang saya baca intinya kayak tipikal kepribadian yang sangat erat dengan manipulasi gitu. Jadi kepribadian ini tuh pasti manipulatif gitu, kepribadian ini. Yang pertama mungkin narsisme. Sebetulnya ada contohnya, cuma saya kayak ya udah, tapi intinya saya jelasin aja. Narsisme ini tuh tipikal kepribadian yang merasa dirinya selalu paling penting. Dia tuh selalu jadi tokoh utama dalam kehidupan. Paling kasarnya kayak titik berputarnya galaksi itu ada di dia. Kayak parah banget. Nah karena dengan pikmi juga, pikmi, makasih. Nah narsisme ini, saya juga kan narsisme ini tuh seringkali juga memanipulasi orang-orang supaya dia dapat validasi atau orang lain bakal terlihat lebih rendah gitu. Nah, soalnya contohnya jelas banget di depan mata saya. Takutnya saya juga kayak terkesan framing gitu kan. Saya orangnya di sini ada banget. Lanjut ya, kayak ini saya juga sebetulnya masih susah bacanya, Machiavellianisme. Intinya ini tuh kepribadian yang murni manipulatif. Dia itu pokoknya punya prinsip kalau manusia itu bukan saling membutuhkan, tapi manusia itu saling memanfaatkan. Jadi intinya dia ini tipikal yang
gimana pun caranya, tapi dia masih mempertimbangkan resiko juga gitu. Mungkin perbedaan yang paling mencolok daripada narsisme itu selalu haus akan validasi, dia ingin selalu jadi sorotan. Kalau Machiavellianisme ini dia tuh kayak nggak apa-apa di depan umum saya kayak kelihatan rapuh, culun, tapi kayak di balik layar teh saya yang memegang semua kendalinya gitu. Maksudnya orang ini bukan. Nah terus yang terakhir itu tuh ada psikopati, dia tuh mungkin seperti Machiavellianisme, cuma yang paling menonjol psikopati ini benar-benar sama sekali tidak punya rasa empati, jadi dia tidak bisa merasakan apa yang orang lain alami gitu. Nah penyebabnya tuh kalau narsisme dan Machiavellianisme ini bisa dari lingkungan dan parenting yang mungkin keliru. Nah, kalau psikopati ini dia tuh penyebabnya kombinasi antara genetik dan lingkungan gitu. Jadi ada dua faktor itu. Boleh next aja. Nah, kebaca enggak ya? Oke. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ada psikopat, ada sosiopat. Intinya kurang lebih mereka ini sama-sama manipulatif dan tergolong kepribadian yang sebetulnya antisosial. Cuma di sini saya pengen ngebedain juga, balik lagi dari aspek empati. Psikopat ini tuh betul-betul hampir tidak ada empatinya, tapi kalau sosiopat ini masih ada tapi secara terbatas. Terus kalau psikopat ini secara dalam aspek emosi dia tuh dingin, tenang, sulit menunjukkan rasa takut. Tapi kalau sosiopat dia tuh emosional dan lebih mudah marah. Secara pengendalian diri psikopat tinggi dan terencana, kalau sosiopat itu lebih impulsif. Secara perencanaan psikopat sangat strategis, sosiopat kurang terencana. Mungkin kebaca kali ya? Baca-bacanya. Mungkin psikopat juga yang paling secara pengalaman saya pribadi gitu ya, cirinya tuh yang kalau makan bubur diaduk, tau gak sih? Itu kayak itu kayak psikopat ya. Itu mah pengalaman pribadi yang saya yakini ya. Maaf kalau ada yang benar gitu. Sorry ya. Next aja deh. Udah. Tenang. Aduh, nggak kelihatan lagi ya. Cara melindungi diri yang jelas kita tuh harus melakukan verifikasi fakta, karena balik lagi manipulator itu mereka tuh mainin fakta gitu yang sebetulnya tidak benar, mereka bikin dengan berbagai macam cara penyampaian supaya terlihat seperti benar. Terus ini yang paling penting sih menurut saya, memiliki self esteem dan self awareness yang tinggi. Self esteem itu apa Kak? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Enggak ada. Oke. Saya juga. Self esteem itu kayak pokoknya orang yang low self esteem itu tuh orang yang merasa dirinya rendah. Itu tuh target utama manipulator. Minderan diri. Tapi tidak bisa juga dipukul rata kayak orang yang minderan, pendiam, pemalu dan sopan itu selalu self esteem. Justru kadang orang-orang yang kayak haus akan pengakuan juga sebetulnya itu terhitung masuk low self esteem gitu. Self awareness ini itu tuh kayak lebih ke kesadaran diri lah. Jadi kita tuh betul-betul tahu ini teh sebetulnya kita tuh sedang dimanipulasi atau enggak gitu, kayak gitu. Terus ya cara melindungi dari diri yang selanjutnya ada lagi, jangan terburu-buru gitu. Kalau misalnya kita dimintakan sesuatu yang terkesan itu tuh bentuk manipulasi. Oke, yang selanjutnya tetapkan batasan profesional. Ini mungkin ada kaitannya dengan di dunia kerja gitu. Jadi ada kalanya mungkin saya yakin pasti nggak pernah kejadian di sini. Jadi kayak sebetulnya job desk ini job desk dari divisi A, tapi kayak divisi A ini
memanipulasi orang dari divisi B untuk melakukan job desk di divisi A gitu. Itu kan sebetulnya yaitu jadi kayak melanggar batas profesional gitu. Oke, next aja deh. Ini tuh ada contoh analogi kasus cukup sederhana aja. Jadi kayak sebuah perusahaan hendak mengadakan perjanjian kerjasama dengan sebuah vendor yang baru dikenal. Terus vendor tersebut tuh memberikan price list yang menurut perusahaan ini betul-betul menarik, gitu. Betul-betul menarik. Nah, kemudian si vendor ini menambahkan keterangan kalau misalnya si price list ini tuh cuma berlaku selama 1 minggu dan ada kemungkinan bakal ada kenaikan harga semisalnya perusahaan tuh dilama-lama lah untuk sign si PKS-nya gitu. Sementara kan untuk mengetahui vendor ini memiliki keabsahan atau legalitas kan perlu waktu juga ya, harus tahu track recordnya, terus balik lagi juga PKS-nya sendiri harus direview, yang mana sebetulnya tidak makan waktu yang sangat sedikit gitu. Jadi inilah salah satu bentuk contoh kecil manipulasi, kurang lebih seperti itu. Next. Next. Kesimpulannya saya bantu bacakan. Jadi manipulasi itu sudah pasti dilakukan untuk kepentingan pribadi dengan cara-cara yang tidak etis, terus memberi pengaruh juga, tapi tidak selalu merupakan manipulasi yang merugikan. Terus dari rakyat sudah pasti merupakan kepribadian manipulator. Terus cara utama menjaga diri dari manipulasi adalah dengan memiliki self esteem dan self awareness yang baik. Sedikit juga mungkin balik ke bukunya, ini tuh buku yang cukup ringan dan cukup interaktif teman-teman. Jadi di dalam itu ada kayak contoh-contoh kasus, terus kita disuruh kayak ngejawab gitu, ketemukan manipulatornya kayak gitu-gitu. Terus memang disediakan lembar-lembar di mana kita bisa membuat kesimpulan sendiri. Harganya mungkin kisaran 50 ribuan, bisa di Shopee, 50 ribuan aja. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin kayak ya gitulah. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore.